Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dengan mengangkat pembahasan fikih, yaitu fikih muamalat. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan ar-rahn, yaitu gadai. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk dalam pembahasan ahkamu aqdir rahn, hukum-hukum akad gadai. Setelah pembahasan tentang rukun-rukun dalam akad gadai, begitu juga dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap rukunnya, maka jemaah sekalian, maka akan ada beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan akad rahn. Ada beberapa hukum yang akan kita jelaskan. Ada sekitar 9 atau 10, ya bahkan 11 hukum berkaitan dengan rahn. Yang pertama jemaah sekalian adalah sifatu aqdir rahn, sifat daripada akad rahn ini. Dulu di awal pembahasan kita berkaitan dengan fikih muamalat, kita sudah membagi akad-akad itu menjadi 3. Yang pertama ada namanya akad lazim, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad transaksi itu tidak boleh seenaknya membatalkan akadnya. Artinya kedua belah pihak dituntut untuk menyelesaikan akad sampai selesai. Itu namanya akad lazim. Lawan daripada akad lazim namanya akad jaiz, yaitu akad yang dimana kedua belah pihak boleh membatalkan akad yang mereka lakukan. Ini namanya akad jaiz. Dan ada namanya akad yang lazim oleh satu pihak dan jaiz pihak yang lainnya. Jadi bukan lazim kedua-duanya, bukan jaiz kedua-duanya, tapi lazim salah satu pihak, ya, lazim satu pihak dan jaiz pihak yang lain. Nah, akad rahn ini, akad gadai ini jemaah sekalian, kalau ditinjau dari
pihak murtahin. Ya, pihak murtahin di sini kan adalah pihak yang memberikan utang. Ya. Si A dengan si B. Si A datang ke si B mau berhutang. Maka si A dituntut memberikan jaminan, sedangkan si B yang memberikan hutang. Nah, maka jamaah sekalian, akad rahan ini bagi pihak B yang memberikan hutang itu gairu lazim. Tidak ada keharusan baginya untuk menyelesaikan sampai akhir. Untuk pihak si B yang memberikan hutang, sawa'un kana qabla al-qadhi aw ba'dahu. Ya, baik dia sudah berikan uang atau belum. Ya, si A datang mau pinjam uang dan dia sudah punya barang jaminan, HP misalnya. Nah, si B yang mau memberikan hutang itu terserah dia mau, ketika dia kasih misalnya pinjaman 1 juta, ya, terserah dia mau lanjutkan atau tidak. Boleh dia batalkan, ya. Boleh dia batalkan akad tersebut. Mohon maaf, saya butuh uang saya mau pakai. Nah, maka pihak si B itu boleh kapan saja membatalkan akad gadai ini. Ya. Antara dia mau mengambil misalnya si A sudah bawa HP-nya, si A sudah bawa HP-nya, ini jaminan saya. Nah, si B dia bebas mau mengambil jaminan itu atau tidak, terserah dia. Ya. Kenapa? Li'anna rahan li nafsihi wa maslahatihi. Karena barang gadai ini jamaah sekalian, HP yang dibawa oleh si A. Nah, si A datang berutang, dia bawa HP-nya, ini jaminan saya. Nah, ini kan HP ini sebetulnya adalah hak si B untuk dia pegang kan? Hak si B untuk dia pegang. Ini maslahat si B juga, karena kalau misalnya utangnya kapan-kapan tidak bisa dibayar kan dia bisa jual untuk pembayaran utangnya. Nah, maka disinilah jemaah sekalian, si B itu sebenarnya bebas antara mau mengambil HP itu sebagai barang jaminan atau tidak. Jadi tidak ada keharusan si B untuk mengambil HP itu. Terserah dia. Kalau dia mengatakan pakai itu uang 1 juta, silakan Anda pakai uang 1 juta itu, HP-nya pakai aja, tidak usah jaminan. Itu si B yang memberikan hutang. Walau an yatanazala anhu ibtida'an, boleh dia batalkan sejak awal. Walau an yafsahahu ba'dal aqdi wa qablal qabdi. Ya, bahkan dia bisa membatalkan utang itu. Mohon maaf, uang 1 juta yang tadi yang kasih pinjam saya mau pakai. Ya. Walaupun misalnya si A belum bawa HP-nya, tapi ini kan HP saya, silakan jadikan jaminan, saya butuh uang 1 juta untuk dipinjam. Si B mengatakan, mohon maaf, saya punya kebutuhan uang 1 juta itu saya mau pakai, silakan ambil HP Anda, ya, uang saya kembalikan. Nah, ini aja maksudnya. Si B ini bebas mau melanjutkan atau tidak. Ya. Atau misalnya dia sudah pegang HP-nya, dia sudah ambil, si B sudah pinjamkan uang 1 juta kepada si A juga sudah kasihkan HP-nya. Maka si B baru berpikir-pikir, aduh, kayaknya salah, saya butuh uang 1 juta ini. Adapun HP-nya ini saya kembalikan saja. Tapi ini HP saya mau pakai itu uang 1 juta. Maka tidak ada hak untuk si A menolak. Tidak bisa.
Tidak bisa. Uangnya sudah saya pakai. Nah gitu gimana jemaah sekalian? Kalau misalnya si A ternyata sudah pakai uangnya, maka si B mengatakan ini HP, jual aja, jual ini HP, kemudian bayar hutang itu. Jadi si B bebas mau membatalkan akad, ya. Dan si A tidak bisa menolak. Nah, adapun pihak ar-rahin, jemaah sekalian, ar-rahin ini si A-nya, yang si A yang datang berhutang. Si A yang datang berhutang, maka di sini perlu dibedakan, ya. Apakah dia sudah menyerahkan barang jaminan atau belum? Ya. Jadi perlu dibedakan dua keadaan ini. Ya, kan si A ini datang berhutang, maka si A butuh untuk meletakkan barang jaminan. Nah, itu dua keadaan, sebelum dia bawa barang jaminannya atau setelah dia berikan barang jaminannya. Nah, maka farrahan qabla al-qabdi ghaira lazimin lirrahin. Kalau si A itu belum mengambil uang dari si B, belum mengambil uang dari si B, si A datang kepada si B kan mau mengutang, tapi dia belum dikasih uang, si B belum kasih uang 1 juta yang dia butuhkan. Apakah si A harus memberikan jaminan? Belum. Maka si A boleh membatalkan. Misalnya dia sudah datang di situ, mohon maaf, saya tidak jadi berhutang. Maka kita katakan terserah. Si B tidak boleh memaksa si A. Kamu kemarin datang mau berhutang, pokoknya sini HP-mu, sini jaminannya, saya pinjamkan uang 1 juta. Tidak boleh, tidak bisa. Si A selama belum dipinjamkan uang, dia boleh untuk membatalkan akad, jangan dipaksa, ya. Tapi kapan misalnya dia sudah dia sudah diberikan uang pinjaman, dia sudah dapat uang 1 juta itu misalnya, maka jemaah sekalian, dan dia juga sudah berikan HP-nya, ya, misalnya dia berikan HP-nya itu sebagai jaminan, maka jemaah sekalian, akadnya ini bagi si A dia harus lanjutkan sampai selesai. Apa maksudnya lanjutkan sampai selesai? Dia harus lunasi utangnya. Ya. Kalau dia sudah pinjam, HP-nya juga sudah dipegang, maka sudah harus dilunasi. Ya. Maksudnya tidak harus pada saat itu, ya boleh kapan. Yang jelasnya dia sudah ada kewajiban untuk melunasi, diselesaikan akad itu sampai selesai. Nah, apa dalilnya bahwasanya akad rahan ini adalah lazim dengan si A menerima pinjaman itu? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, farihanun maqbudah. Farihanun maqbudah artinya ketika rahan itu sudah dipegang, sudah diambil, maka dia harus selesaikan akad itu. Nah, di sini disebutkan al-qabdu artinya dia sudah pegang. Baik. Wa mata aqbadal rahinu ar-rahna lazimal aqd min jihatihi. Nah, kapan pihak si A yang datang meminjam itu sudah mengambil uang 1 juta, lazimal aqd min jihatihi, maka akadnya menjadi lazim bagi si A.
dia harus selesaikan sampai selesai. Wala yamlik fashuhu, dan dia tidak ada hak untuk membatalkan. Dia tidak ada hak untuk membatalkan. Kenapa? Li'annahu aqdun wathiqah, karena ini adalah akad wathiqah, kepercayaan, ya. Fa idza wudi'atil wathiqah indal murtahin limaslahati. Nah, ketika si A sudah meletakkan HP-nya itu sudah serahkan HP-nya sebagai barang jaminan, ya, sebagai maslahatnya si B, falam yajuz lirrahini fasquhu, maka tidak boleh bagi pihak yang meminjam itu, ya, untuk membatalkan akad, ya, min ghairi ridha sahibil haq, tanpa adanya ridho daripada si B, ya, wa huwa al-murtahin. Baik, itu hukum yang pertama berkaitan dengan sifat akad gadai. Hukum yang kedua jamaah sekalian adalah qabdu ar-rahn, yaitu serah terima rahan ini, gadai. Di sini disebutkan al-qabdu syartun litamami aqdir rahni wa luzumihi. Jadi barang gadai itu ketika sudah diserah terimakan, maka itu adalah syarat sempurnanya akad gadai. Itu adalah syarat sempurnanya akad gadai. Wala yasih al-qabdu wal iqbal illa mimman yasih minhu aqdur rahn. Yang pertama jemaah sekalian, tidak sah serah terima itu kecuali dari orang yang memang sah melaksanakan akad ini. Ini berkaitan dengan pelakunya, ya. Yang dulu kita sudah sebutkan syarat-syaratnya. Fala yasih syai'un minhuma min sabiyyin aw majnun aw mahjur alaihi. Makanya tidak sah akad gadai ini kalau dilakukan oleh siapa? Misalnya anak kecil, orang gila, atau orang yang dibekukan hak untuk hak pengelolaan hartanya, ya, istilahnya mahjur alaihi. Akan tetapi lakin yajuzu fihima an-niyabah kal aqdi, ya. Tapi boleh bagi mereka tadi diwakili, boleh diwakili. Seorang anak-anak bisa diwakili oleh walinya, atau orang gila bisa diwakili oleh walinya, ya, itu boleh, ya. Lakin la yasih an yastanibal murtahin ar-rahina aw naibahu fi qabd ar-rahn li'alla yuaddi ila ittihadil qabidi wal muqbid. Akan tetapi jemaah sekalian, pihak al-murtahin, yaitu pihak si B, ya, si B yang memberikan utang itu tidak boleh mewakilkan kepada ar-rahin, kepada pihak si A atau wakilnya fi qabdir rahn, dalam hal serah terima barang gadainya. Karena kalau dia misalnya wakilkan kepada si A sendiri, ya, atau wakilnya, nah ini bagaimana caranya? Si A sendiri kan punya barangnya, dia yang memiliki HP tadi. Nah, bagaimana dia diberikan hak mewakili penerimaan barang? Kan tidak bisa. Itu orangnya satu, si A, dia punya HP dan dia yang mewakili si B, tidak bisa, ya. Jadi si B tidak bisa mewakilkan kepada si A untuk penerimaan barang, tidak bisa. Nah. Kemudian jamaah sekalian, wa yashtaritu fi qabdir rahn ay yakuna bi idznir rahin. Dipersyaratkan juga jamaah sekalian dalam penjaminan HP itu harus seizin pemiliknya, ya, harus seizin pemiliknya. Makanya HP itu tadi itu tidak bisa dijaminkan, dijadikan barang jaminan kecuali seizin pemiliknya, si A. Ya, kapan si A sendiri tidak mengizinkan untuk dijadikan barang jaminan, nah, maka tidak bisa. Misalnya si A
si A datang ke si B untuk pinjam uang. Si B mengatakan, si A sudah mengatakan jaminan saya adalah HP. Si B mengatakan tidak, saya tidak mau HP, saya mau motor. Motor itu yang saya jadikan jaminan. Sedangkan si A sendiri mengatakan, saya tidak izinkan motor saya dijadikan jaminan. Nah, ini sekarang jemaah sekalian, ketika terjadi perbedaan seperti ini, siapa yang dipegang kata-katanya? Yang dipegang kata-katanya adalah pemilik barang jaminan. Tidak bisa si B menentukan seenaknya mana barang yang dia mau jadikan jaminan. Dia harus seizin si A. Boleh dia menunjuk barang tertentu, tapi kalau diizinkan si A, oke, itu saja yang dijadikan barang jaminan. Si A, si B misalnya tunjuk motor itu yang saya mau jadikan jaminan. Si A mengatakan oke, maka boleh. Tapi kalau misalnya si A mengatakan saya tidak mau motor itu, saya mau barang ini jadikan jaminan, itu motor saya mau pakai, saya tidak bisa jadikan jaminan. Maka si B tidak boleh ngotot. Si B tidak boleh ngotot ambil motor jadikan jaminan dan tanpa seizin si A, tidak bisa. Kemudian wa idza tana ar-rahin min taslim ar-rahan wa iqbadhihi. Nah, bagaimana sekiranya jemaah sekalian, si A sudah dapat uangnya 1 juta pinjaman, tapi dia tidak mau kasih barang jaminan. Si B tunggu-tunggu, mana barang jaminannya? Mana barang jaminannya? Ternyata si A tidak kunjung tiba. Maka di sini perlu kita rinci. Wa kan rahan fi ghair masyrutin fi aqdil bai'. Masalan, baqiyad dain bi ghairi rahan. Maka kita katakan utang uang 1 juta yang sudah dipegang oleh si A itu tetap harus dibayar kepada si B karena dia sudah pegang. Dan si A tidak ada barang jaminannya, pokoknya utang itu tetap harus dibayar. Tapi kalau misalnya dalam akad ada persyaratan, misalnya si B mengatakan ini uang 1 juta, saya pinjamkan dengan syarat harus ada barang jaminan. Maka di sini jemaah sekalian, kalau ada persyaratan di akad bahwa harus ada barang jaminan, tapi ternyata si A tidak datang-datang dengan barang jaminan yang telah disepakati, maka si B boleh membatalkan. Sini uang saya, sini uang saya. Jadi kalau tidak ada barang jaminannya, maka pihak si B boleh menentukan antara melanjutkan atau tidak. Nah, sekarang jemaah sekalian, berkaitan dengan barang jaminan. Barang jaminan sendiri berbeda-beda. Ada yang bisa dipegang, ada yang tidak bisa dipegang. Ada yang bisa dipindahkan, ada yang bisa dipindahkan, ada yang tidak bisa dipindahkan. Misalnya jaminannya sawah. Masa sawahnya mau dipindahkan? Tak bisa lah. Kalau jaminannya HP kan bisa dibawa-bawa. Tapi kalau sawah gimana? Nah, makanya di sini disebutkan wa takhtalifu kaifiyatu qabdir rahni bainal manquli wal aqar. Berbeda, serah terima barang jaminan di sini berbeda antara benda yang bisa dibawa-bawa dengan sesuatu yang menetap. Nah, adapun barang yang menetap fil aqari yatimul qabd bit takhliyah bainal murtahin wal marhun bi raf'il mawani' allati tahulu duna istilamihi kal athasi fid dar. Misalnya rumah, rumah dia menjadikan barang jaminan. Berarti pihak si A yang menjaminkan rumahnya dia serahkan kepada si B, minimal dia kosongkan rumah itu, jangan dia tinggali.
ya. Nah, tapi kalau misalnya barang jaminan itu adalah barang yang bisa diserah terimakan, bisa dibawa misalnya, nah, maka itu sesuai dengan urf, ya, disesuaikan dengan kebiasaan. Ya, itu gimana? Kalau mobil misalnya kan serah terima kuncinya atau BPKB-nya, ya. Nah itu. Bagaimana jemaah sekalian kalau misalnya si A dia mau menjaminkan barangnya, tapi barang ini tidak ada di tangannya, ya. Si A datang kepada si B berutang dan dipersyaratkan ada barang jaminan. Ya, si B bertanya, mana barang jaminannya? Si A mengatakan, tidak ada sama saya sekarang. Barangnya tidak ada sama saya. Ya. Misalnya barang itu ada di tangan orang lain, atau mungkin dicuri, ya. Barang itu dicuri, motor misalnya dia mau gadaikan motor itu, tapi motornya ternyata dicuri orang, atau disewa sama orang, ya. Maka di sini jemaah sekalian, kalau memang barangnya itu ada di tangan orang lain, sedangkan dia menjadikan itu sebagai jaminan, ya, fayushtarat idnur rahini fi qabdil murtahin, lianna yadul murtahin kana ala ghairi jihatir rahan, idza kana al marhuni bi yadi ghairi rahin, fayushtarat idzan fayushtarat idnur rahini fi qabdi al-murtahin. Maka dipersyaratkan bagi si A untuk mendapatkan barangnya itu, li'anna yadal murtahin kanat ala ghairi jihatir rahan, wa li'anna al-qasd min al-idni tamyizu qabdir rahan an qabdi al-wadi'ah wal ghasab wal ijarah. Ya. Jadi dia harus ada semacam jaminan lagi. Dia harus ada jaminan lagi bahwa barang itu nanti bisa diserahkan. Ya. Ini hukum yang kedua berkaitan dengan rahan. Berapa menit lagi Isya? 7 menit ya. Baik, kalau begitu kita manfaatkan sekarang jam sekalian waktu untuk diskusi, untuk tanya jawab saja. Karena memang agak panjang pembahasan rahan ini, tentang gadai ini panjang, dan ini masalah yang penting. Dan di sini masih banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan rahan yang belum kita sebutkan. Ada sekitar 11 hukum, ya. Yang tadi kita baca itu baru 2 hukum. Baik, sisa waktu silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami persilakan. Silakan. Ya. Mobilnya yang dia jaminkan, oke.
Baik. Barang yang digadaikan oleh si A, barang jaminan ya, barang jaminannya si A pergi digadaikan lagi oleh si B, ya. Atau mungkin kasus yang lain, si B dia sewakan, ya. Kan banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh si B. Bisa dia sewakan, bisa dia pinjamkan, bisa dia apa lagi, ya. Nah, sebetulnya nanti ada pembahasannya ini berkaitan dengan intifa al-murtahin bil marhun. Ya, itu secara umum. Nanti ada pembahasannya di hukum yang ke-6, al-intifa bil marhun, memanfaatkan barang gadai. Pemanfaatan barang gadai di sini entah dari pihak pemilik barangnya sendiri si A atau dimanfaatkan oleh si B. Nanti kita akan bahas sebetulnya. Tapi dalam kasus yang diceritakan tadi si B ya yang mau memanfaatkan barang itu. Ya. Nah. Pemanfaatan di sini jemaah sekalian, ini sama kasusnya dengan yang gadaikan sawah dulu, ya. Ada pertanyaan itu. Gadaikan sawahnya, kemudian dimanfaatkan oleh si B. Boleh tidak dia memanfaatkan sawah itu, dia tanami dan dia ambil hasilnya dan seterusnya. Itu sebenarnya kembali kepada pemanfaatan. Ya, siapa yang memanfaatkan barang gadai itu? Nah, kalau memang yang memanfaatkan itu adalah si B, maka kalau si B mempersyaratkan di awal, di akad, bahwa saya pinjamkan kamu uang ya, tapi barang yang kamu jadikan sebagai jaminan saya akan gadaikan lagi. Artinya, kalau kamu tidak mau barang itu saya gadaikan lagi, saya tidak mau pinjamkan uang. Nah, kalau memang dijadikan syarat seperti itu, tidak bisa, tidak sah. Tidak sah. Akad ini tidak sah. Kalau memang dari awal sudah dipersyaratkan seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada persyaratan di awal pemanfaatan barang jaminan, artinya memanfaatkan barang jaminan di sini nanti kefikiran setelah akad, ya, setelah akad baru muncul pikiran untuk memanfaatkan barang jaminannya. Nah, kalau memang tidak dipersyaratkan di awal, nanti muncul belakangan pikiran untuk memanfaatkan ini, maka disinilah dipersyaratkan izin daripada pihak pemilik barang si A. Dia izinkan atau tidak? Ya. Kalau diizinkan silakan, kalau tidak bisa. Nah itu, intinya seperti itu. Nah, sama dengan kasus sawah sebetulnya yang kemarin ditanyakan. Nah, dan ada juga nanti hukum yang ketujuh. Ini juga masuk nampaknya hukum ketujuh. At-tasarruf bil marhun. Ya. Tasarruf artinya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan barang gadai itu. Nantilah kita bahas lagi. Akan ada pembahasannya insyaallah. Gimana? Masih ada? Terakhir kalau ada ya. Menggadaikan sawah. Sekedar digadaikan boleh, tidak masalah. Dia punya utang, kemudian dia jadikan sawahnya sebagai jaminan. Ya.
boleh, sampai segitu saja boleh. Ya. Tapi kalau masalah pemanfaatan dan seterusnya, itu tadi jawabannya. Kalau misalnya dipersyaratkan di awal bahwa saya pinjamkan uang ya, yang jelasnya sawahnya nanti saya harus pakai. Ya. Pihak yang meminjamkan uang itu mengatakan sawahnya dia mau pakai, dipersyaratkan itu di akad, maka ini akadnya tidak sah, batal. Akadnya tidak sah. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada persyaratan, nanti belakangan dia baru bilang, sayang ini sawah kalau tidak dimanfaatkan, boleh tidak saya manfaatkan? Nah, maka dipersyaratkan izin pemilik sawah. Kalau dia izinkan silakan. Unsur ribanya itu kalau misalnya di awal dipersyaratkan, kemudian mengambil manfaat daripada sawah itu dan mengambil hasilnya, itu riba. Itu riba. Tapi kalau kasus kedua yang tidak dipersyaratkan di awal, kemudian pihak pemilik sawah itu mengatakan silakan dikelola sawahnya, ya. Dan kalau mau ambil dia juga izinkan, tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada persyaratan di awal. Ya, sama seperti, simpelnya seperti ini ya. Si A dengan si B, si A datang ke si B minjam uang. Si B karena melihat si A baik hati mau meminjamkan uang, dia kembalikan uangnya dan dia lebihkan. Nah, di sini ada kelebihan kan? Nah, apakah kelebihan ini adalah riba? Tidak selamanya. Kalau memang di akad awal si B mengatakan bahwa nanti kembalikan, silakan ini saya pinjamkan 1 juta, nanti kembalikan 1.500.000. Dipersyaratkan di awal, inilah riba. Tapi kalau misalnya si B mengatakan ini 1 juta, kemudian siapa tadi pihak meminjam? Saya kayaknya sudah terbalik-balik ini sekarang. Anggaplah si A yang meminjam ya, si B yang meminjamkan. Nah, si A misalnya karena kebaikannya si B, akhirnya dia kembalikan 1.500.000. Tapi 500 ini tidak ada kesepakatan dalam akad, karena ya istilahnya cening-cening hati ya. Artinya karena dia lihat jasanya si B, sudah mau berbaik hati meminjamkan uang, dia kembalikan 1.500.000. Nah, ini kan ada kelebihan. Kalau dari segi kasusnya itu mirip dengan kasus yang pertama, sama-sama ada kelebihan. Cuma bedanya di mana? Di akad dipersyaratkan atau tidak. Kalau dipersyaratkan maka riba. Kalau tidak dipersyaratkan bukan riba. Ya, seperti itu. Sekiranya cukup jamaah sekalian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Karena sudah masuk waktu Isya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.